Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zaini Suciadi, dengan NIM 2019-53119. Yang kedua yaitu ada Muhammad Faisal dengan NIM 2019-53116. Ada yang ketiga yaitu ada Ika Dewi Prastika dengan NIM 2019-53123. Untuk yang terakhir yaitu Ari Prasetya dengan NIM 2019-53124. Di sini saya dan teman-teman kelompok 9 mendapatkan tema yaitu manajemen proyek, software dan tool untuk manajemen proyek. Untuk yang pertama saya akan jelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Manajemen proyek itu suatu disiplin ilmu dan yang pada era tahun 1950-an bangsa yang pertama kali menggunakan ilmu manajemen proyek yaitu Amerika Serikat. Di sini ada Henry Gann, dapat dikatakan bapak dari ilmu manajemen proyek, dan namanya pun menjadi metode yang digunakan yaitu bernama Gantt chart. Perlu diingat bahwa mempelajari manajemen proyek ini tidak terlalu sulit karena di dalamnya terdapat hal-hal terbiasa dilakukan oleh manusia, hanya ditambahkan sedikit logika dan aturan khusus. Meski pada akhir tujuan dari adanya proyek adalah untuk memuaskan pelanggan. Pada dasarnya PM software yang sangat berguna bagi sebuah organisasi untuk mengontrol sekaligus memonitor operasi dasar sebuah organisasi dari awal hingga akhir. PM software jarang digunakan oleh manajer sebuah organisasi karena banyak kendala. Meski PM software tersedia dalam berbagai harga dan fasilitas yang ditawarkan, PM software tetap lebih mahal dibanding software kontrol lainnya. Misal type editor, spreadsheet, database software presentasi, dan yang lainnya. Di samping itu, hanya sedikit orang yang mengerti tentang penggunaan PM software secara efektif. Kemudian ada rumusan masalah di sini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen proyek dan manajemen proyek. Yang kedua ada apa kegunaan PM software dan pemilihan PM software. Apa saja contoh PM software, kemudian cara pembagian project dan PM software, dan yang keenam apa yang dimaksud dengan Microsoft Project. Di sini lebih menjorok ke tadi ya, ke manajemen proyek, software dan tool untuk manajemen proyek. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Ika Dewi Prastika dengan tim tersebut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Dewi Prastika dengan NIM 2019-53123. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Zaini Suciadi, yaitu yang pertama pengertian manajemen. Jadi apa sih pengertian manajemen? Manajemen sendiri merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengoordinasikan, menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan dengan lancar, diperlukan sistem secara struktur organisasi yang solid. Pada organisasi tersebut, seluruh aktivitasnya haruslah berorientasi pada pencapaian sasaran. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menuangkan konsep dan ide-ide manajemen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian tanggung jawab yang saling berhubungan erat antara satu sama lain. Oke, next yaitu pengertian proyek. Pengertian proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret, serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu. Jadi sebuah tugas yang berkaitan dengan waktu.
dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Menurut D.I. Cleland dan W.R. King 1987, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next, yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengoordinasi, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan rutin biasanya langsung secara kontinu, berulang-ulang dan berorganisasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerja yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Pengelola dalam sebuah proyek disebut sebagai proyek manajer atau biasa kita singkat PM. Proyek manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan standar kualitas, biaya, dan waktu. Dan tentunya selalu bertanggung jawab untuk selalu berkomunikasi dengan tim, atasan atau owner dan pelanggan atau kita sering sebut sebagai user. Oke, next yaitu pengertian PM software itu sendiri atau yang biasa juga disebut sebagai proyek manajemen perangkat lunak merupakan aktivitas perancangan dan pengontrolan membuat perangkat lunak dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pembangunan proyek perangkat lunak, pastinya ada hal-hal yang menentukan apakah proyek akan berjalan dengan yang diharapkan, sesuai keinginan, sehingga menghasilkan kualitas yang baik, yang sedemikian rupa. Bagian penting tersebut disebut dengan proyek manajemen perangkat lunak. Jadi proyek manajemen perangkat lunak atau PM software itu mempunyai banyak kegunaan. Di sini penyusun akan memberikan 4 contoh kegunaan PM software yang umum digunakan. Antara lain yang pertama yaitu memudahkan sebuah organisasi dalam pembuatan rangkaian kerja tanpa harus menyusun secara manual. Yang kedua dapat menggunakan PND atau Project Network Diagram untuk mengontrol berjalannya sebuah proyek dan constraints terhadap jadwal, sumber daya, serta ruang lingkup. Dan yang ketiga yaitu penjadwalan biaya serta penghitungan waktu kerja lebih mudah dibuat. Komunikasi serta koordinasi dalam suatu multiproyek lebih dipermudahkan. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hari Prasetyo, NIM 2019 53124. Saya menerangkan pemilihan PM software. Pemilihan PM software bisa menjadi subjektif tergantung dari pemimpin proyek maupun pengguna software. Tapi ada beberapa poin yang bisa dipertimbangkan, antara lain 1. Menetapkan ukuran sebuah proyek kecil lebih cocok penggunaan PM software yang lebih sederhana dan tidak terlalu canggih. 2. Pengguna PM software yang mudah agar efektif waktu pembelajaran lebih meningkat. 3. Lihat fasilitas yang ditawarkan dalam sebuah PM software secara umum, antara lain A. Dalam laporan maupun penjadwalan terdapat fasilitas Gantt chart. B. Network process planning untuk critical path on. Yang D. Perancangan jadwal kerja berbasis kalender. Yang E. Fungsi-fungsi khusus dalam penyusunan laporan, jadwal, kalkulasi sumber daya, cash flow, presentase penyelesaian, dan lain-lain. Yang F. Koneksi online
semisal dengan email, web, maupun fasilitas online lainnya. Lanjut, harga yang ditawarkan dan meninjau lisensi apakah untuk perorangan, organisasi, atau open source. Untuk multi proyek adalah sentralisasi database. 3, ada pelatihan maupun fasilitas yang menunjukkan dari penyediaan PM software yang bersangkutan. Contoh ada di sini. Software ini menggunakan konfigurasi PHP, Apache server, dan MySQL database dan dalam penggunaannya. Lanjutan, beberapa contoh PM software. Ada sebuah survei yang bernama Toll of the Trade, survey of project management tool, project management journal, September 1998 merilis beberapa contoh PM software yang paling sering digunakan antara lain Microsoft Project, Primavera Project, Plan, Surtrack, Micro Excel, dan fasilitas dan Vatures yang dimiliki seperti formula untuk perhitungan parameter, analisis dan juga tersedia fasilitas pembuatan bagan maupun grafik, project workbench, timlian. Lanjutannya project sekunder, Artemis, Gas Super Project, Fast Track karena kemudahan dan fasilitas yang menunjang. PM software ini banyak digunakan dalam proyek-proyek sederhana. PM software di atas didaftarkan dan dinilai dari kemudahan pengguna, ketepatan tampilan, bagan, serta format data. Lanjutan pembagian proyek dan PM software. Pemilihan PM software juga dipengaruhi oleh besar kecilnya sebuah proyek. Hal ini akan dibahas menjadi pembagian proyek yang terdiri dari proyek kecil. PM software pada proyek kecil dalam sebuah unit fungsional harus memenuhi fungsionalitas antara lain plan, schedule, dan duration, get and crash. Contoh PM software untuk proyek kecil dengan harga di bawah 2 juta. Turbo Project, Milestone, Simplicy, Project Vision, Quick Get, Primavera Surtrack, dan Fast Track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek besar dengan koordinasi. Pada proyek yang lebih besar dengan koordinasi atau melibatkan lebih dari satu unit fungsionalitas antara manajemen dengan sponsor, klien, serta manajer proyek yang diperlukan fungsi penjadwalan atau planning, simulasi proyek, rescheduling, dan optimalisasi bila ada perubahan, estimasi biaya dan waktu, dan diagram jaringan kerja. Contoh PM software untuk proyek besar dengan koordinasi dengan harga antara 5 juta sampai 15 juta seperti yang pertama, Microsoft Project dan Primavera Surtrack. Selanjutnya, multi proyek menggunakan koordinasi berbagai proyek atau sub proyek yang menggunakan sumber daya pengelolaan proyek secara keseluruhan, protokol dalam planning dan tracking, konsentrasi dalam roll up biaya, dapat mengidentifikasi konflik sumber daya,
atau skala prioritas. Perhitungan biaya secara detail dapat memanajemen risiko. PM software yang mendukung multiproyek dengan harga mulai 10 juta hingga tak terhingga antara lain: pertama, ada MS Project dengan Microsoft Project Central. Kedua, ada Primavera Project Planner. Ketiga, ada OpenPaint. Keempat, ada Cobra. Kelima, ada Enterprise PM. Keenam, ada Micro Planner Expert. Selanjutnya, Microsoft Project. Microsoft Project atau biasa disingkat dengan MS Project adalah sebuah PM software yang memiliki kelebihan daripada PM software pada umumnya. Kelebihan dalam fungsional khusus MS Project antara lain: pertama, ada fitur Mr. Project, MS Project database dengan fungsi yang pertama, database menyimpan detail proyek, adanya informasi untuk kalkulasi perawatan jadwal, biaya maupun sumber daya. Selanjutnya ada baseline atau membuat seluruh rencana proyek, dan terakhir dapat membandingkan baseline dan perubahan dan dapat menjadikan alat simulasi. Terus perhitungan bisa langsung dihasilkan dan diperlihatkan. Yang kedua, analisa PEC dan dapat menghasilkan estimasi biaya dan juga jadwal. Fitur MS Project dapat dibeli secara modular saat pembelian software. Selanjutnya, perkembangan PM software begitu cepat dengan adanya penambahan fitur maupun fungsi yang ada. Oleh karenanya, banyak project manager tertinggal dengan segala informasi pada software itu sendiri jika tidak mencari modul atau informasi tentang software yang bersangkutan. Terkadang, pembuat order dalam suatu proyek sering melakukan perubahan requirement yang menjadikan sistem sebuah proyek bersifat dinamis. Maka koordinasi antara unit kerja dalam proyek sangat ditekankan untuk hasil lebih maksimal. Yang terakhir, bab 3, kesimpulan. Proyek manajemen perangkat lunak atau disebut juga PM software yaitu aktivitas perancangan dan pengontrolan membuat perangkat lunak dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Kegunaan PM software antara lain memudahkan sebuah organisasi dalam pembuatan rangkaian kerja tanpa harus menyusun secara manual. Dapat menggunakan PND atau Project Network Diagram untuk mengontrol berjalannya sebuah proyek dan constraints terhadap jadwal, sumber daya serta ruang lingkup penjadwalan, biaya serta penghitungan waktu secara lebih mudah dibuat. Komunikasi serta koordinasi dalam sebuah multiproyek lebih dipermudah. Pembagian proyek dengan PM software meliputi proyek kecil, proyek besar dengan koordinasi, dan multiproyek. Microsoft Project atau biasa disingkat MS Project adalah sebuah PM software yang memiliki kelebihan daripada PM software pada umumnya. Kelebihan tersebut diantaranya fitur MS Project database, perhitungan bisa langsung dihasilkan dan diperlihatkan, dan analisa PET dapat menghasilkan estimasi biaya dan juga jadwal. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.